Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Allahumma shalli wa sallim ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa barik wa sallim walhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillah, kita bersyukur Allah pertemukan kembali insyaallah dalam majelis ilmu. Mohon maaf Bu ya, saya terlambat. Ini tadi anak jadwalnya pulang pondok, jadi saya masih ngelepas dia dulu. Alhamdulillah kita melanjutkan bismillah komitmen kita untuk semakin mencoba mendalami Al-Quran bersama-sama ya. Ini patut kita kuatkan tekad kita bersama-sama ibu-ibu bahwa keperluan kita dengan Al-Quran itu adalah ingin mengambil manfaat dari Al-Quran. Dan manfaat terbesar dari Al-Quran adalah apa Bu? Hidayah. Bukan pahala Bu ya, gitu loh. Kita menggapai hidayah Allah. Pahala tentu saja kita berharap, kita kepengen dapat pahala. Yang dijanjikan satu huruf, berapa Bu pahalanya? 10. Jadi memang pahala banyak sekali. Insya Allah dari Al-Quran itu banyak sekali. Tapi pahala itu Bu, kita nikmatinya nanti di akhirat. Nah, apa kita perlu Al-Quran itu hanya buat akhirat? Tidak, kita butuh akhirat ya dalam kehidupan ini. Nah, bentuknya maksudnya dalam kehidupan dunia ini sebenarnya kita butuh sekali kepada Al-Quran karena dialah yang akan menjadi petunjuk ya, yang akan menuntun langkah kita, yang akan menjadi cahaya dalam hidup kita. Kalau kita tidak mendapat cahaya, dan cahaya itu dari Al-Quran. Kalau tidak dapat cahaya dari Al-Quran, kita berada dalam kegelapan. Masih banyak lagi, kita perlu keberkahan. Keberkahan itu ada dalam Al-Quran. Nah, terutama sekali hidayah, Bu. Gitu. Kalau kita baca Al-Quran, satu kali duduk misalnya kita baca katakanlah 40 menit, 45 menit, insya Allah dapat tuh 1 juz ya, tapi jamin nggak dapat hidayah? Belum pasti ya, belum pasti. Padahal manfaat terbesar yang seharusnya kita dapat dari membaca Al-Quran itu adalah hidayah. Nah, jadi nggak serta merta. Jadi kalau kita merasa kita sudah baca 1 juz, udah selesai tanggung jawab kita sama Al-Quran, itu yang harus kita perbaiki lagi. Ya, tapi yang penting kita ambil itu adalah hidayah yang dengannya langkah kita terbimbing, nggak salah langkah, gitu kan? Dan yang kedua lagi, tentu saja dengan itu terjadi perubahan. Kira-kira kita masih harus berubah apa enggak Bu hidup kita nih? Kita masih harus merubah diri kita apa tidak nih? Ya, sepakat ya. Nggak ada kan yang bilang udah aku udah beres nih gitu loh. Enggak Bu, kita masih banyak yang harus kita rubah. Nah, yang bisa menimbulkan perubahan dalam hidup kita ini adalah kalau kita tercerahkan, ya kita mendapat pencerahan dari Allah, kita dapat nilai gitu loh. Kita kan nyari nilai, belajar. Nah, yakinlah tidak ada pencerahan yang paling kemudian bisa merubah diri kita kecuali cahaya dari Al-Quran. Jadi ini kita niatkan sama-sama, dan sekarang dalam rangka kita mencoba menyiapkan Ramadan. Saya yakin sudah, ustazah yang lain juga sudah, tapi kita coba langsung dengan melihat ayat-ayat yang terkait bicara dengan bulan Ramadan ini Bu ya. Nah, ibu-ibu mungkin Bu Sandra udah pernah di kajian yang lain. Nah, ini materi lama saya, nggak apa-apa. Kita ulang, mohon maaf ini karena di sini baru. Saya mencoba kita melihat jadi ayat-ayat yang berbicara terkait dengan bulan Ramadan itu dimulai dari Al-Baqarah 183 Bu, yang kita hafal sama-sama.
A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumussyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Mulai dari ayat itu, Bu, sampai ayat 184-nya, 185-nya, 186 sampai 187-nya, Bu. Ada yang mengatakan sebenarnya sampai 188-nya memang. Kalau kita lihat di situ memang batasnya dia sampai di 188. Tapi banyak kita tidak paham 188 ini ada hubungannya. Sebenarnya dia ada hubungannya. Nah, oke, Ibu, ada yang mengatakan 186 itu sudah enggak berhubungan lagi dengan Ramadan. Tapi kalau kita lihat 187-nya, coba uhilla lakum lailatas syiyam, dihalalkan bagi kamu malam hari bulan puasa. Berarti ayat tentang Ramadan enggak? Iya. Jadi kalau 187 ini tentang Ramadan, nanti 186 itu juga dia masih masuk satu rentetan. Gitu ya. Nah, saya tentunya kita nggak bisa kupas habis ini, Bu. Saya menyorotinya mungkin nanti lebih banyak akhir ayatnya saja. Ya, di 183 coba kita lihat Allah akhiri dengan apa, Bu? La'allakum tattaqun, agar kalian bertakwa. Ini mungkin kita sudah sering dengar bahwa itu artinya la'alla itu agar kalian ya menjadi target yang akan bisa kita raih dengan ibadah puasa. Nah, ini kita menggapai hidayahnya di sini ya. Kita pasang niat betul bahwa sesuai ayat ini Allah memerintahkan kepada kita diwajibkan puasa sebagaimana diwajibkan untuk orang-orang sebelum kalian agar kalian bertakwa. Berarti, Bu, targetnya apa, Bu? Dengan puasa target kita apa? Meraih takwa. Ini satu, Bu. Mungkin saya sering ketemu ibu-ibu kalau yang satu ini udah hafal semua, udah tahu semua. Tapi ternyata bukan satu ini saja target di dalam bulan Ramadan. Coba kita lihat 185-nya, Bu. Allah buka ayat itu dengan syahrul Ramadan. Allazi anzala fihil Qur'an hudal linnasi wa bayyinatim minal huda wal furqan sampai akhir ayat wala allakum tashkurun. Ya, sama enggak tadi la allanya sama? Sama. Apa artinya tadi la Allah? Apa itu la Allah artinya? Agar kalian. Nah, berarti itu menjadi target lain gitu loh. Ada target yang ingin kita raih lagi di bulan Ramadan ini. Tadi satu sudah takwa. Gitu ya. Nah, di sini ada target lain lagi, yaitu agar kita jadi orang-orang yang syukur. Yang pandai bersyukur itu kata Allah sedikit, Bu. Wa qalilun min ibadiyas syakur. Sedikit kata Allah yang bisa bersyukur itu. Kalau yang masuk surga banyak apa sedikit, Bu? Banyak apa sedikit yang masuk surga? Allah berfirman walaqad zara'na li jahannama katsiram minal jinni wal insi. Ini Allah yang bilang, bukan saya. Sungguh yang paling banyak dari manusia dan jin itu masuk neraka, kata Allah gitu. Jadi yang paling banyak manusia itu masuk neraka, gitu ya. Berarti tadi kita bilang, berarti masuk surga sedikit, dan yang syukur sedikit apa yang banyak? Sedikit. Nah, yang sedikit itulah, Bu, yang pandai bersyukur itulah yang masuk surga.
Jadi orang yang nggak bisa bersyukur itu yang orang kebanyakan, dan itulah yang kemudian ya tidak berhak dengan surganya Allah. Oke, nanti kita bahas satu persatu Bu. Kita lanjutkan dulu yang kita lihat 186-nya. 186-nya Allah berbicara tentang wa iza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib ujibu da'watad da'i iza da'an falyastajibu li wal yu'minu bi la'allahum yarsyudun. Ada la'alla juga. Apa tadi arti la'alla? Agar. Nah, kalau kum itu kalian, kalau hum di sini mereka. Siapa itu? Kalian sama merekanya siapa? Kita, sama-sama kita manusia. Kata Allah, agar mereka manusia itu bisa menjadi orang-orang yang rasyid. Orang yang rasyid itu adalah orang yang senantiasa berada dalam kebenaran. Ini target lain bukan? Ya, target lain yang harus kita capai di bulan Ramadan dengan rentetan agenda yang Allah minta kepada kita untuk kita lakukan. Gitu Bu ya. Satu lagi Bu sebenarnya di 187-nya. Uhilla lakum lailatas siyam rafasu ila nisaikum hunna libasul lakum. Ayatnya panjang. Ujung ayatnya Allah berfirman la'allahum yattaqun. Adalah Allah lagi Bu. Agar mereka menjadi orang-orang yang bertakwa. Nah, takwa aja double. Yang tadi yang pertama dengan yang keempat ini diulang lagi sama Allah. Jadi saya minta kita fokus kita 3 sajalah. Karena ini sama dengan takwa, sama dengan yang pertama tadi. Takwa. Baik Ibu, insya Allah kita sepakat, kita tahu bahwa kalau diibaratkan pelatihan gitu loh ya, 1 bulan ini Allah kasih kepada kita kesempatan untuk berlatih ya, untuk masuk ke dalam. Nah, ada orang juga bilang ini kita di training atau kita masuk ke dalam sekolah. Nanti kita berharap keluar dari Ramadan kita menjadi lulusan-lulusan terbaik gitu kan, menjadi orang-orang yang lulusan yang terbaik, yang terupgrade dirinya, ada peningkatan diri kita. Nah, peningkatan apa yang ingin kita raih? 1, la'allakum tattaqun. 2, la'allakum tashkurun. 3, la'allahum yarsyudun. Nah, ini 3 ini ya, kalau kita lihat dari ayat yang berbicara terkait dengan rentetan ibadah di bulan Ramadan, ada 3 target yang menjadi apa ya? Menjadi yang dijanjikan sama Allah gitu loh. Insya Allah kalian bisa meraih 3 kemuliaan ini. Menjadi hamba-hamba yang bertakwa, menjadi ahli syukur, menjadi orang yang senantiasa berada dalam kebenaran. Gitu ya. Oke, insya Allah kita akan mengupas yang 3 hal ini Ibu. Yang pertama, la'allakum tattaqun. Ini la'allakum tattaqun, tadi ada lagi yang 187-nya la'allahum yattaqun Bu. Saya cek di dalam Al-Quran, ada ini 2, berarti ada 9 ayat yang lain loh Bu. Ada 9 ayat yang lain yang juga Allah akhiri dengan la'allakum tattaqun atau la'allahum yattaqun. Contohnya, walakum fil qisasi hayatu ya ulil albabi la'allakum tattaqun. Ada lagi ayat ya ayuhan nasu budu rabbakumul ladzi khalaqakum wal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Nah, berarti dia ada lagi loh yang lain ya, perintah-perintah yang lain yang kata Allah nanti kalian bisa menjadi hamba yang bertakwa.
Kalau di sini perintahnya apa, Bu? Kutiba alaikumus siyam, ya, diwajibkan kepada kalian siam, puasa. Nah, saya melihat, Bu, di satu ayat ini dia berbeda dengan 9 ayat yang lain. Di mana letak perbedaannya? Letak perbedaannya, Bu, ini ayat ya ayyuhallazina amanu kutiba alaikumus siyam. Ini berlakunya selama apa, Bu? Berapa lama? 1 bulan. Iya kan? 1 bulan loh. Karena bulan yang wajib kita puasa itu kan hanya bulan Ramadan. Berarti Allah katakan kepada kita nih, kita memenuhi kewajiban siam di dalam bulan Ramadan yang 1 bulan ini saja, insya Allah mampu kita mengupgrade diri kita, ya, sampai di tingkatan orang-orang yang bertakwa kepada Allah. Sementara kalau 9 ayat yang lain, Bu, yang sama-sama diakhiri dengan la'allakum tattaqun, apa 1 tahun atas 1 bulan saja? Nggak ada dia menjelaskan hanya dalam 1 bulan bisa. Ya, karena tidak dibatasi begitu, berarti dia memang selamanya. Seperti tadi ayat yang bicara tentang kisos, walakum fil kisos, bagi kalian diwajibkan untuk menegakkan hukum kisos agar bertakwa. Apa kisosnya 1 bulan saja? Ya enggak. Berarti kapan? Sepanjang tahun. Tapi kalau puasa hanya dalam 1 bulan di dalam 1 tahun. Berarti istimewa? Istimewa, Bu. Nah, ini berarti kita itu sebenarnya berada di short course, Bu. Di kursus yang singkat, yang pendek sebenarnya. Hari gini, Bu, orang-orang berlomba-lomba ikut short course. Yang saya punya pengalaman, ponakan saya alumni sini ya, saya bukan merendahkan universitas, bukan. Ya. Ponakan saya alumni UB gitu ya. Kerja di perusahaan bagus di Jakarta. Nah, dia marah-marah ngomong sama mamanya, temanku loh lulusan SMK gajinya lebih tinggi dari aku. Kenapa? Karena dia ikut short course. Ada short course yang bayarnya mahal sekali. Ibu pernah dengar gak gitu? Bayarnya mahal, Bu. Dulu aja 40 juta 3 bulan. Nah, kalau lulus di situ ngalah-ngalahi keahliannya orang yang kuliah itu tadi. Gitu ya, ponakan saya nggak mau kalah, dia padahal udah lulusan universitas, dia ikut lagi short course itu. Ya, dia ikut lagi short course itu dan benar naik gajinya cepat gitu loh. Nah, jadi memang ada sekarang short course yang memang sungguh-sungguh betul membuat orang punya keahlian seperti itu ya. Nah, ini bulan Ramadan kita juga begitu, Bu. Mungkin kita ngejar takwa di bulan-bulan yang lain masih belum terkejar lagi gitu loh. Tapi dalam 1 bulan Ramadan ini, kalau kita memang betul serius, ya, Allah anugerahkan takwa itu kepada kita. Dengan menjalankan agenda apa, Bu? Agendanya apa? Siam. Ibu, kita perlu takwa? Perlu takwa nggak kita? Perlu. Kenapa perlu takwa, Bu? Ya, watazawwadu, berbekalah, fa inna khairaz zadit taqwa. Bekal yang terbaik itu takwa. Kita mau pulang, innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Itu bukan ucapan kita untuk orang aja ya. Nanti kita akan diucapin gitu juga enggak? Kita akan diucapkan begitu juga ya. Umar bin Khattab bilang, hari ini kita ngomong si fulan meninggal, si fulanah meninggal. Besok bulan depan orang ngomong, gantian kita yang diomongin. Nah, jadi kita akan pulang dan sebaik-baik bekal yang kita bawa itu adalah takwa. Lagi, Bu, apalagi perlunya kita takwa? Inna akramakum indallahi atqakum. Yang paling mulia kata Allah, yang paling mulia siapa? Yang paling takwa. Jadi nilai kita di mata Allah tergantung seberapa besar kita takwa. Banyak lagi manfaat takwa. Wa may yattaqillah, siapa yang bertakwa kepada Allah, yaj'al lahu makhrajan, jalan keluar.
Wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Dikasih rezeki dari arah-arah yang tidak disangka-sangka. Itu yang dijanjikan Allah dapat kayak gitu tuh yang bertakwa, Bu. Baik, bagus, Bu. Sederhananya, Bu. Sederhananya takwa itu kita tahu, Ibu tahu. Ya, yang namanya orang takwa itu orang yang senantiasa. Umar bin Khattab pernah tanya sama Ibnu Mas'ud, Bu. Apa itu takwa? Kata Ibnu Mas'ud gini, kamu pernah nggak lewat di jalanan yang penuh duri, penuh beling? Ibu pernah nggak? Misalnya ibu di dapur ya, auzubillah dipecah piring banyak gitu loh. Misalnya gitu loh. Ya kan? Kita mau jalan ke sana, mau keluar dapur. Gimana Bu jalannya? Ya jinjit-jinjit kan? Hati-hati gitu loh. Kalau ibu-ibu ngomongnya kayak gitu. Kalau saya ngomong sama mahasiswa saya dulu, cari sepatu bot Bu katanya. Gitu. Saya bilang kalau ada sepatu bot saya nggak nanya, saya bilang. Nah ini kan nggak ada sepatu bot, kita mau jalan kan harus jalan juga. Ngambil sepatunya gimana gitu ya? Nah, kalau ada di situ oke lah. Jadi ya kalau kita harus jalan dulu, kalau memang bisa ya apalah caranya ya, suami kita angkat gendong kita mungkin bisa. Tapi kalau kita harus jalan juga kan kita jalan hati-hati lah. Tadi mungkin lemparin sendal dulu mungkin gitu loh ya. Artinya ini perkataan Umar bin Khattab, kamu pernah jalan di jalanan yang penuh duri, penuh beling? Ya, kata Umar, bagaimana kamu jalan? Saya jalan hati-hati. Itulah takwa. Nah, hati-hatinya bagaimana? Sebenarnya hati-hatinya itu Bu, yaitu kan takwa itu melakukan yang diperintahkan Allah, meninggalkan yang dilarang. Hati-hatinya gitu Bu. Jadi kita hati-hati kita, ini boleh apa enggak ya sama Allah kalau kita mau berbuat. Kalau ini nggak boleh, kita tahan diri kita betul-betul. Ini nggak boleh sama Allah. Di situ hati-hati kita. Kita akan melakukan yang tidak boleh. Gitu Bu ya. Nah, termasuk juga hati-hati kita. Kita senantiasa bertanya, masih ada lagi apa nih? Allah nyuruh aku apa lagi nih? Allah nyuruh apa lagi yang kemudian belum aku tahu? Kalau kita nggak tahu, gimana kita mau melakukannya? Makanya kita terus belajar. Makanya terus kita kaji, baca Quran ini. Ada lagi enggak perintah Allah? Isi Al-Quran ini Bu, halal haram. Dia kan furqan yang membedakan. Jadi kita terus hati-hati, ini boleh apa enggak? Ini haram apa enggak? Itu Bu takwa. Bisa dipahami ya? Jadi sebenarnya gitu Bu. Jadi ketakwaan itu, takwa dalam hati kita itu adalah memang dorongan yang paling kuat dalam diri kita untuk meninggalkan. Ini nggak boleh sama Allah, kita tinggalkan. Oke. Nah, ibu-ibu yang dirahmati Allah, jadi tadi sudah kita bahas perlunya takwa untuk kita. Bekal, sebaik-baik bekal, apalagi tadi? Menjadi nilai-nilai diri kita di mata Allah, ya kan? Allah bilang yang paling mulia di antara kita siapa? Yang paling takwa. Berarti kalau yang paling takwa tadi, yang paling hati-hati, yang paling serius, yang paling sungguh-sungguh menjalankan apa yang Allah perintahkan. Banyak Bu perintah Allah yang mungkin kita belum tahu. Jadi kehati-hatian kita coba terus belajar, mengkaji. Apalagi nih perintah Allah, apalagi perintah Allah. Baik, ibu-ibu yang dirahmati Allah. Jadi di sini ayat tadi kita baca, kita disuruh siam, dengan siam kita akan menjadi takwa. Nah, ini kita perlu melihat apa hubungannya. Kenapa kok orang puasa itu kok bisa dia berada di posisi takwa? Kok bisa dia meraih takwa dengan siamnya? Paham nggak Bu maksud saya? Jadi kan targetnya apa? Takwa. Apa yang harus kita lakukan untuk raih takwa itu? Puasa. Sekarang kita mau bahas apa hubungannya antara puasa dengan takwa. Apa nih rahasianya? Kok ibadah puasa kok bisa menjadikan kita hamba yang bertakwa? Nah, takwa tadi apa Bu? Yang pertama sekali takwa itu meninggalkan perintah Allah Bu.
Jadi kita kalau nauzubillah Bu ya, kalau kita ini tahu ini nggak boleh, ini haram, tapi kita terjang semuanya itu, apa ada takwa dalam hati kita? Gak ada. Jadi takwa itu juga bisa diartikan juga rasa takut kepada Allah. Saya sambung dulu nih biar ibu lebih paham lagi takwa. Jadi takwa itu ada Allah katakan dalam Al-Quran itu 3 Bu. 1 wattaqullah. Sudah? Yang kedua nanti ada wattaqu yauman turja'una fihi ilallah. Susah ya bahasa Arab. Nanti artinya aja. Nanti ada lagi yang ketiga, wattaqun narallati waquduhan nasu wal hijarah. Jadi ini wattaqullah. Ada wattaqu yauman turja'una fihi ilallah. Wattaqun nar. Ini aja, kita singkat saja. Ini kan takwa. Ini perintah takwa. Ya, perintah takwa. Yang pertama, takwalah kepada Allah. Yang kedua, takwalah kepada hari. Hari apa? Kalian dikembalikan kepada Allah. Hari apa itu? Hari kiamat, hari kebangkitan. Yang ketiga, wattaqun nar. Neraka. Jadi apa nih yang kira-kira takut di situ? Takut. Nah, takutlah sama Allah. Takutlah sama hari. Yang hari itu kita akan balik kepada Allah. Kita akan menghadap Allah. Satu lagi, api neraka. Nah, berarti kalau dari situ apa arti takwa di situ? Takut. Takut. Takut atau juga waspadalah kan gitu loh. Ya. Nih Bu, saya ulang tadi Ibu yang nanya Bu. Gak apa-apa. Ini Bu ada 3 dalam Al-Quran. Yang pertama wattaqullah. Yang kedua wattaqu yauman turja'una fihi ilallah. Ada lagi wattaqun nar. Di sini takwalah kepada Allah. Takwalah pada hari kalian akan dikembalikan kepada Allah. Di sini takwalah kepada neraka. Kayak mana takwa pada neraka? Ya, maksudnya takwa di sini takut. Takutlah sama Allah. Kenapa kok takut sama Allah? Nah, kita nanti akan dimintai pertanggungjawaban kan gitu. Kemudian takutlah sama hari. Hari kalian akan kembali kepada Allah. Hari kita dibangkitkan. Hari itu kita mempertanggungjawabkan kehidupan kita. Kemudian wattaqun nar. Takut sama neraka. Jadi takwa itu apa? Takut udah itu. Kalau kita artikan takwa itu takut juga boleh. Dari sini nih dalilnya. Ada hadis. Monggo. Ada hadis begini Bu. Wattaqun nar walau bisyikit tamar. Takutlah sama neraka walaupun dengan sebiji korma. Ada yang mengatakan separuh itu pun malah. Maksudnya apa itu? Maksudnya takutlah neraka kamu walaupun dengan sebiji korma, itu maksudnya bersedekahlah gitu loh. Mudah-mudahan sedekah ini nyelamatin kita dari neraka gitu loh. Begitu. Bisa nggak Bu sebiji korma nyelamatin kita dari surga? Dari neraka?
ini hadis ini. Kenapa kok bisa? Karena Allah melipat gandakan. Gitu ya. Oh, tapi kalau bisa kasih satu kerdus, jangan kasih satu biji gitu ya. Bisa dipahami Bu ya, arti takwa di sini ya. Oke. Nah, sekarang Bu, apa hubungannya tadi? Hubungan takwa sama puasa. Kan kita. Jadi nanti kita akan lihat nih target takwa yang disuruh adalah asyam, puasa ini. Nah, ini insya Allah ibu-ibu sudah paham bahwa tujuan utama dari puasa itu adalah apa Bu? Bukan target. Maksudnya yang Allah mau dengan puasa kita itu apa? Ada hadis gini Bu. Orang yang gak bisa ninggalkan perkataan yang sia-sia, yang curang, dan perbuatan yang curang. Bahasa hadisnya memang gitu ya. Allah tidak butuh dia tinggalkan makan dan minumnya. Saya tambah lagi, kita tahu hadis. Banyak orang yang puasa yang dia dapat apa Bu? Lapar dan dahaga. Ibu tahu kenapa kok kita kok puasa kok cuma dapat lapar dan dahaga itu kenapa? Iya kenapa? Ya memang sia-sia. Sia-sia dong puasa kok cuma dapat lapar aja ya. Nah berarti kalau nggak dapat lapar, kalau dia cuma dapat lapar, cuma dapat dahaga, dia dapat takwa apa enggak? Enggak kan? Enggak, padahal kita harusnya puasa dapat takwa. Atau dapat pahala gitu loh kan. Nah ini kata Allah, itu sebagian besar. Cuma dapat lapar dan dahaga. Kenapa? Tadi hadis tadi yang saya bacakan. Orang yang enggak bisa meninggalkan perkataan yang curang, perkataan dosa. Allah enggak butuh dia tinggalkan makan dan minumnya. Berarti kalau gitu, kalau kita puasa itu kita mau ngapain sih sebenarnya? Mau melatih diri kita meninggalkan dosa. Meninggalkan dosa. Karena kalau yang kita tinggalkan itu cuman makan sama minum aja, ya udah, yang didapat cuman lapar aja. Cuman dapat lapar, cuman dapat haus. Jadi tadi saya bilang kenapa kok cuman dapat lapar dan haus tuh kenapa sih Bu? Karena yang dia tinggalkan cuman makan dan minum. Apa puasa itu cuman masalah nggak makan, masalah nggak minum? Apa itu? Bukan. Jadi puasa itu sebenarnya adalah masalah kita berusaha betul kita meninggalkan semua dosa. Dulu itu loh Bu, waktu kita kecil-kecil loh, kalau ada temannya bohong, kita bilang apa? Kalau lagi puasa, batal loh puasanya, kan gitu kan? Nah, batal loh puasanya. Ada yang nangis, ada yang marah-marah, apa kita bilang? Batal loh puasanya, betul kan? Itu betul itu Bu. Betul. Makanya kata Rasul, kalau ada orang, kita lagi puasa, ada orang misalnya hina-hina kita, mencaci kita, kita bilang ana shaim, aku puasa. Kita ladeni, nggak kita jawab, nggak kita. Kenapa? Aku puasa. Jadi puasa itu memang menjadi perisai kita untuk kita meninggalkan dosa. Kenapa Bu? Jadi gini, sederhananya kita apa bedanya kalau kita ngomongin orang, kita ghibah, kita ngomongin orang, kita sedang puasa dengan kita nggak sedang puasa. Apa bedanya?
Kalau sedang puasa, kalau sedang nggak puasa, gibahin orang dapat apa? Dosa. Oke. Sekarang kita sedang puasa. Dosa dan batal. Kenapa kok batal, Bu? Batal, yang batal itu apa? Pahala. Nah, yang batal itu ibadah. Kita sedang ibadah, gitu loh. Jadi puasa itu kita sedang ibadah. Kalau orang sedang ibadah itu mirip-miripnya gini, Bu. Ibu sedang sholat, ya. Datang suami nanya, "Ma, kunci mobil mana?" gitu. Ibu jawab, "Itu loh di atas laci." Gimana? Batal. Kenapa? Karena bicara itu membatalkan sholat. Nah, kita lagi puasa gibah. Bukan gibah saja ya, semua dosa. Semua dosa yang kita lakukan batal puasanya, Bu. Bukan terus batal ya udah minum aja lah, makan aja lah. Enggak kayak gitu. Yang batal nanti pahalanya. Karena pahalanya batal, jadi dia dapat apa? Lapar dan dahaga. Kenapa berarti dia kok cuma dapat lapar dan dahaga? Yang dia tahan cuma makan sama minum aja. Dia nggak nahan mulutnya. Ini hadis, Bu, ya. Kalau kamu puasa, puasakan juga mulutmu. Iya, Bu. Iya. Saya ketika pertama belajar ini, saya tuh ngomong ke diri saya, "Ya Allah, aku kira-kira punya pahala puasa apa enggak ya?" gitu loh. Saya bilang begitu. Nah, Ibu, kalau kita melatih satu bulan, kita betul-betul melatih, jaga ini aku sedang puasa. Kita jaga mata, kita jaga mulut kita jaga telinga kita, terutama mulut kita jaga dari dosa. Itu nanti kira-kira jadi orang bertakwa enggak kayak gitu? Meninggalkan dosa kan? Kita meninggalkan dosa karena kita puasa ini, kita enggak mau merusak puasa kita. Karena memang puasa itu kita enggak mau cuma dapat lapar dan dahaga. Dan memang puasa itu kata Rasul, kalau kamu puasa, puasakan mata, puasakan telinga, puasakan mulut. Ini hadis sahih loh, Bu. Nah, kalau kita berlatih begitu, jadi enggak orang takwa? Jadi. Makanya tuh Allah bilang, "Kutiba alaikumus syiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun." 1 bulan, Bu. Kursus singkat ini, short course. Gimana? Ibu mau bertanya? Nggih. Abot. Betul. Iya, betul. Mm-mm. 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 Setannya diikat. Saya pernah dengar, siapa lupa, udah lama ini. Saya dengar, Bu. Kalau petinju terkenal sekarang siapa? Ada yang tahu? Saya masih ingatnya dulu Elias Pikal dulu tuh. Zamannya kita ya. Sebelumnya Muhammad Ali. Petinju. Nggak tahu ya, kita tahu Elias Pikal dulu, kita tahu ya. Zamannya kita. Zamannya TVRI dulu ya. Oke, gini, saya pernah dengar gini, Bu, ya. Kalau udah tiba saatnya nih petinju tuh naik ring, Bu. Terus pelatih dia diikat. Nah, ini tadi yang sudah profesional tadi loh. Kita taunya, ingatnya Elias Pikal juga tadi, sama saya juga ingat itu. Ada lagi, kemarin saya lupa. Misalnya dia kan sudah apa namanya? Profesional tadi. Nah, saatnya dia harus naik ring. Misalnya pelatihnya ditangkap gitu loh. Di borgol gini. Ini si Elias Pikal tetap bisa naik ring apa enggak? Bisa dong, dia sudah terlatih. Iya enggak? Mirip-mirip gitulah kita, Bu. Setan tuh pelatih kita. Ketika pelatihnya diborgol, kok kita tetap jalan juga. Ini namanya kita udah terlatih banget, Bu. Jadi nggak perlu ada pelatihnya lagi gitu loh. Nggak perlu digoda-goda lagi. Sudah terlatih. Gitu, Bu. Iya.
Padahal setan itu nggak bisa, Bu. Dia cuman goda-goda doang, nggak bisa membuat kita ngikutin maunya dia loh. Ya, nah ini jadi makanya Bu, saya tuh begini Bu ya, Rasulullah itu ketika menyampaikan kabar gembira, bergembiralah sudah datang bulan Ramadan. Kenapa kok kita disuruh gembira? Yang pertama sekali kata Rasul, karena diwajibkan puasa. Coba Bu, diwajibkan puasa itu kita harus tenang. Kenapa? Karena kalau nggak puasa, mungkin kita nggak kuat ngontrol diri. Iya nggak? Harusnya kalau puasa lebih kuat nggak kontrol diri? Harusnya lebih kuat, harusnya. Itu kalau kita menjaga kewarasan kita. Iya Bu, ya itu kan sebenarnya yang iya 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 betul Bu. Saya suka ceritain Bu, ada pernah seorang ibu tuh kasih ngomong sama saya, saya Ramadan ini bahagia sekali Ustazah gitu loh, dia senang banget gitu ya. Gitu Bu ya. Apa Bu yang bikin ibu senang banget tuh apa? Saya enggak marah sama sekali bulan Ramadan ini. Keren Bu, saya bilang gitu loh. Ya ibu-ibu. Jadi gini tadi, kalau kita pikir mungkin kalau nggak puasa, sedang nggak puasa, kita nggak punya kontrol kan gitu loh. Iya kan, udah marah-marah aja, ngomong-ngomong aja. Tapi sebenarnya ketika kita puasa itu tadi ada digoda, ya, yang puasa lo ya, yang puasa lo ya, gitu loh ya. Nah itu menjadi kontrol buat diri kita. Makanya kita itu harusnya memang kita seneng banget puasa, karena dengan puasa seharusnya lah mampu kita mengontrol diri kita kalau memang kita mau puasa kita ini bermanfaat kan bagi kita. Syaratnya Bu, puasa itu man shoma ramadhana imanan wahtisaban. Siapa yang berpuasa sepenuh iman dan sepenuh mengharapkan pahala, diampunkan baginya semua dosa-dosa yang lalu. Kalau dosa kita udah diampunkan sama Allah, itu Bu, jalan kita menjadi takwa itu mudah sekali gitu loh. Nah, jadi kita puasanya itu harus imanan wahtisaban. Imanan tadi artinya sepenuh iman, ihtisab itu sepenuh harap. Sepenuh mengharapkan pahala puasa. Ini saya sampaikan hadis ini Bu. Kita sering dengar di bulan Ramadan hadis Rasulullah yang mengatakan semua pahala Bani Adam untuk siapa? Untuk mereka. Kecuali puasa. Hadisnya gitu sering kita dengar di Ramadan. Kecuali puasa. Puasa itu untukku. Kata Allah, ini hadisnya qudsi ya. Dan aku nanti akan balas. Apa nih Bu rahasianya nih? Kok sampai begini? Dijelaskan. Tadi paham ya hadisnya ya? Semua pahala untuk manusia kecuali puasa. Puasa untuk siapa? Kata Allah, untukku. Ini hadis kursi. Jadi Allah yang bicara. Puasa itu untuk aku dan nanti aku yang balas. Nah, dijelaskan gini Bu. Jadi nanti kalau kita datang ke yaumul qiyamah, itu pahala sholat, pahala sedekah, pahala apa lagi? Haji, umroh, pahala tilawah, itu kita bawa insya Allah. Kalau diterima sama Allah, kita bawa. Kalau pahala puasa, sama siapa? Sama Allah kan? Untuk aku kata Allah, untuk aku. Jadi pahala puasa itu untuk Allah. Nanti Allah yang pegang. Begitu, ini penjelasan hadisnya begitu. Nah, kemudian disebutkan dalam penjelasan, dan sebagian besar dari kita nanti Bu,
sebagian besar pahala-pahala kita itulah nanti yang akan kita jadikan modal di yaumul qiyamah itu untuk membalas kezoliman kita. Jadi di yaumul qiyamah itu nanti akan terjadi saling nuntut yang sangat sengit sekali. Kalau ada sedikit saja kesalahan kita sama orang yang kita belum minta maaf, ya ada saja kezolim kita sama orang, itu nanti dituntut. Mereka menuntut kita juga gitu, kita akan nuntut. Di sana ada uang, kita bisa bayar pakai uang? Ada dirham, ada dinar? Enggak ada. Bayarnya pakai apa? Pakai pahala kan? Makanya kita tahu ada hadis orang yang bangkrut. Orang yang bangkrut dia bawa pahala puasa, bawa pahala sholat, pahala haji, pahala sedekah, tapi habis. Pahalanya habis kenapa? Balesin. Oh aku pernah ngambil ini, nggak ngembaliin. Oh pernah nyakitin ini. Oh pernah. Dan namanya zolim itu Bu, namanya zolim itu apa artinya zolim? Ini haknya dia, kita nggak kasih. Itu namanya zolim. Iya kan? Anak kita punya hak nggak sama diri kita? Punya. Kalau kita nggak ngasih itu kita zolim. Suami, tetangga, kerabat, orang muslim ini punya hak Bu dengan kita. Nah, banyak nggak kira-kira zolim kita? Banyak Bu. Disebutkan Bu ya dalam hadis tadi penjelasannya, sebagian besar manusia itu bawa pahala-pahala tadi itu habis Bu. Habis untuk bayarin kezoliman. Nah, kalau pahala kita habis dan yang tersisa hanya pahala yang di tangan Allah. Ya kan? Pahala yang di tangan Allah. Pahala apa? Pahala puasa. Disebutkan cukup bagi Allah memasukkan kita ke surga hanya dengan pahala puasa. Jadi itu istimewanya puasa. Sengaja dipegang sama Allah. Nanti Allah yang kasih kepada kita. Jadi aman gitu loh. Berarti Bu kita harusnya ngandelin pahala puasa apa enggak? Iya. Nah itu tadi harusnya memang kita puasa ngandelin banget. Jadi kita jaga betul-betul di pahala puasa, jangan sampai kita rusak. Paham maksudnya? Bagaimana ngerusak pahala puasa tadi gimana? Ya dengan melakukan dosa. Dosa mata, dosa mulut, dosa telinga. Monggo Bu. Iya. Saya Bu, terus terang saya nggak bohong Bu. Saya pertama mendalami ini, ya biasalah. Kita itu kalau mau ngajar itu baru belajar sungguh-sungguh. Saya dulu ya baru mendalami ini. Saya ngomong dalam hati saya, ya Allah, kira-kira aku punya pahala puasa nggak ya gitu loh. Jangan-jangan nggak dapat pahala puasa karena puasanya banyak salah gitu loh. Ya, betul Bu. Jadi perasaan seperti itu bukan Ibu aja yang ngerasain. Saya juga. Ya apa dulu saja sampai sekarang juga mungkin. Kadang kita baik di rumah baik-baik gitu ya, nahan-nahan. Begitu ketemu orang, rasanya kayak gampang banget gitu loh. Iya. Lalu sekarang nggak harus ketemu orang, ya ngelihat HP saja, di buka grup WhatsApp aja, sudah gitu loh. Jadi menghindar batin orang. Istighfar segera Bu. Jadi memang apa kalau sekali dosa langsung habis pahalanya? Insya Allah enggak gitu loh. Insya Allah enggak ya. Tapi saya nggak tahu juga gitu loh. Jadi kalau segera kita beristighfar, segera kita stop, segera kita apa? Karena namanya manusia memang nggak ada yang lepas dari salah. Cuman memang artinya gini, seperti sholat loh Bu. Bisa nggak kita sholat nggak nginget apa-apa? Nggak bisa. Dia nginget, tapi yang orang yang khusyuk itu dia segera dia cut. Begitu ingat, balik lagi aku lagi sholat. Bahkan ayatnya gitu. Orang-orang yang bertakwa itu mereka digoda setan. Jadi digoda setan tapi tazakkaru, dia segera ingat sama Allah. Fastaghfaru, dan segera beristighfar. Walam yusiru, dan enggak terus dilakukan. Kita udah ingat
Astagfirullah. Habis itu nyambung itu masalahnya. Iya. Gibah. Iya Bu. Kadang-kadang kita nggak gibah sama orang, cuman ceritain sama suami aja gitu. Nanti Bu, untuk bulan Ramadan itu tadi ada mansoma Ramadan. Soma tadi puasa. Nanti ada lagi mangkoma Ramadan. Koma itu qiyamul lail, menghidupkan malam bulan Ramadan. Imanan wahtisaban juga, sepenuh iman sepenuh harap diampunkan semua dosa-dosanya. Jadi sebenarnya malam, siang dan malam itu ada keutamaan bulan Ramadan. Apalagi 10 malam yang terakhir. Ibu tadi mau bertanya? Barakallah Bu. Nah ini tadi juga nyambung Ibu tadi ya. Ketika puasa-puasa kita yang lalu itu banyak nggak cukupnya, terus bagaimana? Nah kita diajarkan dalam agama kita untuk nutupi kekurangan yang fardu, kita pakai yang sunnah. Jadi insya Allah sama Bu, puasa yang sunnah juga gitu. Itu bisa menutupi kekurangan yang ada di dalam yang fardu. Monggo. Untuk apa? Menyempurnakan. Baik. Oh ada untuk menyempurnakan Bu ya. Yang ada kalau dalam hadis tuh gini kan, siapa yang membuka orang berpuasa, maka kita akan dapat pahala yang sama dengan pahala dia tanpa ngurangi pahala orang ini, gitu loh. Jadi dari situ Bu, ada orang yang puasanya 30 hari, tapi ada juga orang yang puasanya 60 hari, bahkan mungkin puasanya 70 hari, bahkan 100 hari. Ada nggak? Ada. Kalau dia ngasih makan 30 orang, dia akan dapat pahala puasa 30 hari lagi. Kita sendiri 30, kita kasih 30 orang, kita dapat pahala 30 orang berpuasa itu. Ibaratnya kita dapat pahala yang lebih, seolah-olah puasa kita lebih dari 30 hari gitu loh. Jadi kata ulama begitu. Jadi gitu Bu, tapi kalau nutupi pahala kita, saya nggak pernah nemuin kayak gitu loh. Cuman ya mudah-mudahan kalau kita dapat orang yang kita kasih buka puasa itu pahalanya besar ya. Nah kalau pahalanya dia nggak dapat pahala juga bahaya tuh Bu. Apalagi nih kadang-kadang kita kalau salah sasaran, saya diceritain nih Bu ya, banyak orang salah sasaran, ngasih buka puasa gini masih asar gitu langsung dimakan. Orang yang kita kasih untuk berbuka malah nggak puasa. Kalau pilih-pilih itu memang dalam Rasulullah mengajarkan kita pilih-pilih Bu. Rasul milih ngasih itu, milih orang yang sholat, orang yang jihad, itu yang dipilih, yang disantuni. Sebenarnya ada begitunya ya, tapi ya kita kan nggak bisa memastikan ya, ini orang ini puasanya diterima Allah apa enggak ya gitu, kita kan nggak bisa tahu. Ya udah kita kasih aja, nggak apa-apa. Yang penting dia puasa, tapi kalau dia nggak puasa ya nggak dapat. Cuma kalau mau lebih memilih lagi, kita tahu bagus juga. Baik ibu-ibu yang dirahmati Allah, ini tadi jadi bisa dipahami ya. Jadi siang, kalau kita betul-betul siang, kita ninggalin dosa, disitulah kita jadi takwa. Karena takwa itu yang pertama kan ninggalin dosa. Jadi untuk melatih supaya kita terbiasa meninggalkan dosa, itu memang caranya untuk kita terbiasa ninggalin dosa itu nggak ada cara kecuali dengan cara kita puasa. Jadi maksudnya kalau kita puasa itu memang kita harus ninggalin dosa. Itu tujuan puasa. Makanya kalau puasa kita betul, kita bisa menjadi orang yang bertakwa. Saya tulis sedikit lagi untuk kita sudah habis.
Jadi kalau untuk menjadi takwa, agendanya apa tadi? Siang. Kalau untuk menjadi ahli syukur, agenda yang harus kita lakukan adalah Quran. Jadi dekat dengan Quran, bersungguh-sungguh dengan Quran. Kalau yang itu kita lakukan, insya Allah kita bisa menjadi ahli syukur. Apa hubungannya Bu? Quran sama syukur itu apa hubungannya? Nah, hubungannya gini, bahwa Quran itulah nikmat yang paling besar. Nikmat yang paling besar. Kalau kita Bu baru bisa bersyukur pas dapat duit, pas sembuh dari sakit gitu, pas anak-anak sukses gitu, lulus kuliahnya, baru kita bisa bersyukur. Itu namanya kita baru bisa bersyukur untuk nikmat yang kecil. Nah kecil tuh dunia tuh semuanya. Nah padahal nikmat yang paling besar itu Quran. Kalau kita udah bersyukur betul sama Quran, inilah baru kita betul-betul kita jadi ahli syukur. Maksudnya bersyukur sama Quran itu bagaimana? Kalau bersyukur sama Quran itu Quran yang kita pakai gitu loh. Kita dekat sama Quran. Kita bersemangat sama Quran, senantiasa ya mau mempelajari Al-Quran. Nah itulah, itu namanya kita bersyukur. Kalau kita udah dikasih Quran Bu, Quran yang nggak kita pakai, itu bersyukur nggak namanya? Nggak bersyukur namanya. Jadi Quran kita pakai itu bukan cuma kita baca, ya. Kita pakai dia dalam kehidupan sehari-hari tadi untuk cari hidayah atau apa gitu maksudnya. Oke. Yang terakhir, yarsudud. Apa tadi artinya yarsudud? Menjadi orang-orang yang senantiasa berada dalam kebenaran. Jadi orang yang lurus begitu. Kalau kita lihat ayatnya tuh agendanya apa? Wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib. Ujibu da'watad da'i idza da'an. Itu apa sih? Itu bicara tentang doa. Kalau hamba-hambaku bertanya tentangku, aku ini dekat. Aku mengabulkan doa orang ketika berdoa. Jadi agendanya doa. Nah, dan inilah aktivitas Ramadan kita. Aktivitas Ramadan itu kita puasa, kita sama Quran, dan kita berdoa. Karena orang Rasul mengatakan doa orang yang berpuasa dijawab, nggak akan ditolak. Jadi kita puasa itu memang untuk apa? Ya untuk menahan diri dari dosa, untuk dekat sama Al-Quran, dan untuk banyak berdoa. Ini orangnya udah siap-siap itu mau azan gue. Mudah-mudahan bermanfaat ibu-ibu. Insya Allah kita lanjutkan nanti di bulan Ramadan kan juga terus banyak kajian. Mudah-mudahan itu menguatkan tekad kita bersama-sama ya. Terima kasih. Mohon maaf. Selamat bersungguh-sungguh ya. Mudah-mudahan Allah karuniakan kita sungguh-sungguh beribadah. Dan Allah karuniakan kita takwa, syukur, dan menjadi orang-orang yang lurus. Senantiasa berada dalam kebenaran. Kita akhiri, astaghfirullahalazim, astaghfirullahalazim, astaghfirullahalazim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Jazakumullah khairan katsiran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.